Alhamdulillah, saya kira pengarahan dari Pak Dirjen sangat clear, gamblang, dan bahkan sudah menjadi tausiah. Jadi tinggal tanya jawab nih. Yang menarik itu benar. Saya pun baru hari ini mendengar ada Direktorat Fakir Miskin dan Pedesaan. Dan Pak Dirjen bilang tidak salah kalau Pak Ustadz baru mendengar karena baru 1 tahun. Tapi 1 tahun pencapaian saudara-saudara, penyerapan anggaran sudah 98%. Saya kira saya pun perlu mengapresiasi dan perlu membantu. Dan kepikiran buat saya untuk kemudian menyuarakan lagi, lebih luas lagi lewat mulut saya dan mulut para ustadz, saya pikir untuk kemudian clue-nya tadi Pak Dirjen tadi kalimatnya banyak yang baru buat saya, untuk memberitahu kepada masyarakat, membesarkan hati masyarakat, juga kepada yang belum tahu bahwa masyarakat itu mesti juga menyadari pemerintah itu hadir. Ini penting. Jadi saya tertarik untuk mengetahui lebih banyak lagi apa saja program-program dari Direktorat Fakir Miskin, baik itu pedesaan, bahkan mungkin saya bisa menjelajah direktorat yang lain, pesisir, dan kemudian satu lagi perkotaan. Dan saya memang konsen juga di sana dengan izin Allah, karena kan kami mengelola zakat, infak, dan sedekah. Kami hari ini juga punya insya Allah dengan izin Allah lebih dari 6.000 rumah tahfidz yang tersebar di seantero Indonesia, bahkan di mancanegara. Dan rumah tahfidz itu sekarang bergerak menjadi rumah ekonomi, menjadi rumah pasar, menjadi rumah modal, menjadi rumah ilmu. Sesuatu yang dulu saya tidak bayangkan, bahwa rumah tahfidz nanti menjadi rumah distribusi. Iya Pak, rumah tahfidz itu berkembang menjadi rumah modal. Jadi orang-orang bisa kemudian pinjam modal ke rumah tahfidz, karena rumah tahfidz itu dimotori dan digerakkan oleh masyarakat middle. Jadi saya menggerakkan dengan izin Allah pengusaha-pengusaha. Jadi kalau ada orang punya duit 50 juta, dia sedekah kepada Darul Quran, biasanya kami kembalikan, Pak kelola sendiri aja, nanti kami kasih sistemnya, kami kasih SOP-nya. Lah karena sifat sedekah, kalau sedekah kan tambah banyak tuh rezeki orang. Nah kemudian dia lapor ke kami gitu. Terus saya bilang ya udah bikin pemberdayaan ekonomi umat. Nah di mana Bapak Ibu juga ketahui, lembaga ambil zakat, infak, dan sedekah ini lincah-lincah gitu. Seperti apa, rumah zakat, kemudian apalagi ya, banyak lah ya, PKPU atau apa gitu, Al-Azhar, Peduli Umat, kemudian Darul Quran sendiri. Itu kalau udah bicara sektor real pemberdayaan ekonomi umat, subhanallah, itu kelincahan itu saya kira kalau kemudian kami bisa belajar sama kawan-kawan, lalu kami bisa membantu kawan-kawan dengan sangat senang hati, mudah-mudahan sinergi ini menjadi sinergi yang dunia akhirat, amin. Apalagi saya pribadi punya mainan yang tidak bisa dibilang kecil juga, yakni Paytrend Technologies. Pak Dirjen lapor sedikit, kami punya perusahaan digital payment gateway. Sekarang penggunanya sudah sekitar 1,2 juta orang. Penggunanya 1,2 juta orang, dan setiap bulan new subscribernya sekitar 100 ribuan. Dan ketika mereka masuk menjadi pengguna Paytrend, kami menyulap mereka semua menjadi pelaku usaha Paytrend. Paytrend seperti PayPal. Di dunia marketplace internet atau e-commerce atau digital, ini gila Pak. Setiap orang sekarang punya akses tidak terbatas, tidak cuman untuk menjadi pembeli atau pengguna, tapi bisa dia kemudian menjadi penjual dan penyedia segala jasa layanan. Artinya sebenarnya hanya disentuh dikit saja, maka siapapun yang menjadi target pemberdayaan masyarakat oleh Direktorat Jenderal Fakir Miskin dan Pedesaan, di pedesaan ya, Direktorat Fakir Miskin di pedesaan,
itu satu kali switch dia kemudian udah cashless, dia kemudian sudah duluan menjadi pengusaha. Itu di situ gitu jadi marketplace di industri e-commerce. Saya nggak kebayang Pak. Saya kasih tahu value-nya. Saya sebutlah Bukalapak. Bukalapak ini Pak mengupgrade semua orang-orang yang bersentuhan dengan Bukalapak menjadi pelaku usaha. Dan Bapak tahu berapa industri ini sekarang kuenya? Mereka saat ini bertengger di angka 15 triliun satu tahun. Satu jumlah yang baru akan Bapak Ibu capai. Baru ditarget kan? Mereka sudah mencapai itu. Kita belum bicara yang lain-lain nih. Mall-mall online yang lain. Dan itu sempurna karena pasar di online itu memang milik masyarakat. Paytrend sendiri kami tutup buku kemarin 2016. Alhamdulillah izin Allah itu sekitar 2 triliun rupiah. Baru berapa tahun? Baru jalan kira-kira 2013, 4 tahun kurang. 2 triliun. Tahun ini kami perkirakan sekitar 10 triliun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak main-main soal revenue. Bila kemudian kami bisa mendorong dengan izin Allah. Dan saya kebayang nih Mas saya, begitu saya salaman nih sama Pak Dirjen, lalu kemudian kami melakukan agenda host to host, server to server, apalagi bank-bank ini adalah bank-bank yang memang udah menjadi partner kami gitu. Subhanallah, mereka tiba-tiba bisa nge-link bukan cuma dengan 9 orang yang lain ketika satu kelompok 10 orang, tapi bisa nge-link internationally. Bila kemudian saat ini aja 1.100.000 kita genjot ya, mereka menjadi pelaku pasar dengan angka kira-kira 1 juta per tahun. Itu sudah 1 triliun sendiri, itu mereka loh, bukan kami, bukan perusahaan itu. Dan 1 juta 1 tahun ini kan bukan angka yang impian, karena begitu dibagi 12 angkanya cuma 85.000 sebulan. 85.000 sebulan atau 90.000 sebulan, begitu dibagi 30 hari dalam 1 bulan, maka angkanya 3.000 perak. Masa 3.000 perak omset nggak tercapai, jualan telur aja satu udah segitu, jualan ayam sudah segitu, anak ayam aja jualan, jangan ayam beneran, anak ayam aja udah segitu. Artinya memang ini program saya baru, iya benar ya. Saya ini punya kebiasaan Pak, kalau mengiyakan undangan nggak melihat siapa yang undang, nggak mau tahu juga di mana, nggak mau tahu siapa. Yang paling saya konsenin adalah ada nggak waktunya. Kalau ada waktunya saya jalan. Nah, tapi hari ini jadi berkah buat saya. Saya kenal sama kawan-kawan, kenal sama penerjemah. Jadi ilmu nih buat saya. Dan jadi lapangan dakwah yang terbuka, menjadi lapangan ekonomi ya, dakwah ekonomi bilhal ya, yang sangat terbuka. Plus nanti kita kawinkan pembiayaan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat Dirjen Fakir Miskin di Pedesaan, nanti dalam program-program spiritual. Jangan lupa Pak, di dunia ini Allah memberikan hak yang sama untuk maju orang yang pakai otak sama orang yang pakai dahi dia buat sujud. Sama. Bila digabungkan dia lebih keren lagi. Bila digabungkan itu lebih keren lagi. Bapak Ibu akrab lah dengan testimoni saya kan. Bagaimana kemudian orang mengupgrade dia punya kehidupan ya, dengan sesuatu yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama dunia. Kayak sholat duha, apa coba hubungannya sholat duha dengan dia mengupgrade ekonominya? Tapi just do it, lakuin aja, you will know later, you will know in the next. Anda bakal tahu nanti di kemudian harinya. Bayangkan Pak, bila kemudian persekian kelompok masyarakat kami mengadakan pendampingan misalnya. Kalau kami kan pasti lebih lincah dari Kementerian Agama misalnya, karena kita orang swasta, nggak ada urusan sama apa peraturan ya. Kita tinggal diberikan data, lalu kita juga akan koordinasi per apa gitu. Setiap nurunin sesuatu, memastikan duitnya tidak dipakai buat kawin lagi misalnya, memastikan duitnya tidak dipakai buat judi misalnya, memastikan duitnya itu tepat pada sasarannya, sudah dilakukan oleh pemerintah. Boleh sih kawin lagi memang. Seperti harap aja. Tidak kayak minum Pak. Allah ya.
Kalau kemudian lapangan ini kami bisa pendampingan gitu ya. Orang-orang teman-teman bilang, mereka bilang gini, orang dia nyebutlah rumah ibadah si A gitu. Orang bagi-bagi modal di sana gitu. Ini misionaris atau ini pengen mindahin agama, ini kenapa kita nggak tiru gitu? Daripada ngomongin yang jeleknya aja, dan itu juga suuzon, belum tentu itu dilakukan atas nama memang untuk propaganda agama mereka. Kenapa nggak ditiru oleh kita gitu? Kalau emang you Muslim, bagaimana kalau kemudian kita siasati misalnya bagi kartunya di masjid, nah itu dilakukan oleh unsur dari kayak kami gini, pelayan agama, pelayan dakwah gitu. Itu saya kira itu sesuatu yang menarik. Oke. Nah, saya hadir di sini juga untuk membesarkan hati saudara-saudara semua, supaya bisa menjadi seorang yang profesional, tapi kebutuhan rumah tangga terpenuhi, supaya bisa menjadi orang yang jujur, yang lempeng, ya. Tapi kemudian urusan kebutuhan terpenuhi, supaya menjadi orang yang tidak pernah puyeng terhadap berapapun kebutuhan yang muncul. Nah, saya hadir. Ya, saya ingin meyakinkan saudara semua bahwa pekerjaan saudara ini adalah namanya pelayanan. Pelayanan kalau dalam bahasa agama disebutnya khidmat. Dan in every single serving, in every single khidmat you do, di setiap pelayanan yang Anda berikan, Anda punya hak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Anda bisa bermain. Contoh, Anda punya orang tua sakit, Anda perlu biaya untuk bawa dia ke rumah sakit. Saya pastikan dengan izin Allah nggak perlu. Loh, bukankah itu harus ikhtiar Pak Ustaz? Enggak, jangan, nanti puyeng. Orang kaya aja kalau ada anggota keluarganya sakit, puyeng Pak. Asli puyeng. Karena angkanya juga jadi beda dengan kita yang biasa-biasa aja. Dan mereka bisa teriak-teriak juga tuh kalau sakit ternyata 3 tahun harus bolak-balik Singapura. Mereka jelas nggak bisa tinggal seperti kita orang tinggal. Jadi jangan berpikir Anda butuh duit. Ketika kemudian Anda belum punya rumah, sudah jangan berpikir Anda perlu duit untuk bangun rumah. Ketika Anda dihadapkan pada sebentar lagi anak baru mau lulus SMA, masuk negeri aja masalah, apalagi masuk swasta. Wah, nah sementara kalau Anda seperti itu nanti yang terjadi apa? Terjadilah apa yang disebut oleh Pak Dirjen, ada kemungkinan besar disharmoni. Karena kalau kita pikir udah bercabang, itu pasti sensitif itu. Ketawa aja apa lo nol gitu. Nah, kita dengar orang berbisik disangkanya ngomongin kita. Karena kita lagi sensitif, kita lagi butuh duit banyak gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertaruhkan pelayanan Anda kepada Allah. Selesai itu urusan. Ingat-ingat kalimat saya. Setiap Anda melakukan khidmatan, setiap Anda melakukan pelayanan, disitulah Anda punya hak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru tadi subuh, ya, Ustaz Syarif ini salah satu perwakilan kami di Kota Batam. Beliau juga salah seorang pengurus di Masjid Raya. Ustaz Syarif kenal namanya Bu Mardiah kan, Semarang, Pak Saifuddin, apa segala macam. Itu ada anaknya berkhidmat kepada saya. Apa keinginan anaknya? Keinginan anaknya 3. Ingin sekolah S2 beasiswa, ingin menikah, dan ingin jadi pengusaha. Dan beliau tertarik sekali mendengar ceramah saya tentang helping people. Oh, helping people nih Pak, bantu nyebrang aja bisa hamil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya punya Pak testimoni itu. Saya punya testimoni itu. Kemana lo? Biar bisa hamil bini lo kemana? Coba berobatnya. Kalau Allah nggak mau bikin bini lo hamil, nggak bakal ada bisa bikin bini lo hamil. Setuju ya? Mau di Amerika kayak, di Australia kayak, Singapura kayak, tukang urut sampai tukang apa gitu. Allah bilang enggak tuh Pak.
Nah, salah satu membuka pintu ridho Allah supaya Allah ridho, Allah senang, Allah menjatuhkan keputusan. Oh, terus malaikat protes juga. Oh, kata Tuhan apa kemudian? Saya ini Tuhan semua alam, seluruh alam, dan saya punya keputusan. Sudah, dia melakukan sesuatu yang aku senengin. Pak, saya ngantongin loh Pak. Satu testimoni orang bisa hamil gara-gara kerjaannya nyebrangin orang. Emang nyebrangin orang apaan? Perkhidmatan Pak. Nah, apalagi saudara kerjaannya bangunin apa? Aladin. Baru ini saya dengar Aladin Pak. Apa ada Aladin? Atap lantai dinding. Iya. Atap lantai dinding. Memperbaiki rumah orang-orang miskin. Apalagi itu Pak. Pekerjaan yang dianggap cetek aja nyebrangin orang. Nenek-nenek mau nyebrang, Anda tempel, jeret. Tangan kiri, suami pegang tangan kanan, istri. Nanti si nenek-nenek bilang terima kasih ya. Makasih udah nyebrangin yang satu stop yang belah kiri, nanti satu stop sebelah kanan, satu stop kanan, satu stop kiri, kira-kira begitu. Begitu nyampe di seberang, Anda bilang sama nenek-nenek itu, doain kami ya Nek, supaya kami bisa punya anak keturunan. Nanti si nenek bilang, amin. Itu misalnya seperti itu. Lalu kemudian saudara begitu hilang tuh nenek-nenek, saudara kemudian ngangkat tangan lagi berdoa sama Allah. Ya Allah, saya sudah membantu nenek-nenek itu nyebrang. Bilang ke orang, ya Allah, aku punya permintaan. Bikin kami punya anak turunan ya Allah. Oh, Pak langsung stempel. Oke. Supaya nanti banyak amal solehnya, nenek-nenek itu jangan pernah dilepas Pak. Udah sampai sini nyebrangin lagi. Nyebrangin lagi. Supaya doanya banyak. Si sopir angkot, bagaimana kalau dia pengen jadi orang kaya? Dia harus berkhidmat, bukan nyari duit. Kalau dia nyari duit itu sopir angkot, seperti yang disebut sama Pak Dirjen, nggak bakalan ketemu juga Pak. Ya maaf cakap Pak, sopir angkot bukan yang punya kan. Hah? Mau sampai kapan nih ngumpulin duit? Jangan, ngumpulin poin lo. Poin itu lebih gede daripada duit. Lebih gede daripada duit. Begitu Anda starter pakai anduk begitu, deng gitu, khasnya sopir angkot, ya. Anda punya niat apa? Nganterin orang, helping people, helping ya, the angkoters. Angkoters. Nebengers. Kalau nebengers itu nggak bayar Pak. Ini angkoters bayar. Bila kemudian si sopir angkot ini bisa punya visi misi seperti itu, oke? Tidak bekerja menyetiri angkot dengan dasar dia harus kejar setoran dan harus dapat sekian-sekian, maka hasilnya akan melampaui jumlah penumpang. Itu naik nih satu orang, deng, ketemu lampu merah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, hak ini Pak, nggak semua pakai. Karena itu tidak semua guru-guru TK itu bisa menjadi orang yang terpenuhi segala kebutuhannya, kaya raya, umroh, punya rumah. Kenapa? Nggak semua guru TK juga mau berdoa. Di kalangan kami, kalangan ustaz, siapa yang kemudian ketika mau ceramah doa, habis ceramah doa? Belum tentu Pak. Belum tentu, sama aja. Makanya Anda lihat kebiasaan saya, mau di TV One kek, di TV 2, TV 3. Saya kalau begitu menjelang mudahan kan saya ngajak berdoa kan. Ayo kita berdoa dulu. Habis itu saya minta Anda mendoakan saya. Itu saya metik Pak. Metik, jangan lupa. Metik itu ibadah, bukannya ria, bukannya kemudian juga sum'ah, bukannya juga itu nggak ikhlas. Loh sama Tuhan ada kok. Enggak semua loh Pak Dirjen. Guru-guru memetik, enggak semua. Pulang ngajar, pulang aja. Pulang aja Pak. Pulang kosong. Kosong aja, paham kosong? Harusnya jangan kosong, pakai bapak nih begitu nanti mau pulang ke rumah, jangan buru-buru pulang, sebentar lah dulu. Makasih ya Tuhan, kira-kira begitu. Makasih ya Allah.
kami sudah melayani orang hari ini, bilang kau itu anggap bagus, tolong terima ya Allah. Bila kurang bagus, engkau yang menyempurnakan. Ya Allah, tadi aku pergi kemari, anakku panas. Mudah-mudahan aku pulang, anakku sudah dalam keadaan turun panasnya, ceria. Mungkin hari itu Anda belum kabulkan, tolongin aja lagi terus orang. Besok doa aja lagi, sampai kemudian Anda menyadari, Pak, bisa pulang lebih cepat. Oh, kenapa? Ini anak kita udah boleh pulang, katanya harus diurus sekarang. Ini mumpung dokternya ada, biasanya kan besok paginya lagi. Cuma kalau besok paginya lagi kita kena administrasi tambahan. Hari ini aja Pak gimana? Nggak usah deh Pak, udah ada adanya Papa, diurus semua Bu. Kira-kira begitu loh. Nah, anaknya Bu Mardia namanya Hamdi, 2 tahun setengah Bu, S1 Undip, tapi jadi tukang sapu di pesantren. Jawa ya, gitu. S1 Undip. Dari Mekah. Semarang menjadi tukang sapu di pesantren. Kadang-kadang dipindahin sama saya di bagian tahu, bagian kecap. Pesantren bikin tahu sendiri, kecap sendiri. Kadang-kadang dipindahin lagi di bagian apa gitu. Tapi semuanya hikmat dan tanpa gaji. 2 tahun setengah berlalu, 3 yang dia dulu minta tanpa dia sadari udah diberi sama Allah SWT. Kira-kira kalau film silat mah udah waktunya turun gunung gitu. Ya kira-kira film silat udah waktunya ilmu udah cukup. Pamit, begitu pamit ibu, Masya Allah. Nggak lama di rumah, datang kemudian berita dari Undi, dia bisa ikut tes S2, beasiswa. Bersamaan dengan itu ketemu lagi dengan calon-calon beasiswa yang lain, jadi jodoh. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa kemudian bisnis alat kesehatan 2 tahun setengah. Nunda sebentar, jangan langsung kerja, jangan langsung nyari jodoh, jangan langsung pengen usaha. Berkhidmat aja dulu sama orang, berkhidmat aja dulu sama orang. Dah. Saya dalam mengawali karir zaman-zaman dulu, ketika saya menjadi dengan izin Allah tukang jaga toilet Pak, saya menjadi penjaga toilet dengan penghasilan yang amazing di Kalideres, terminal Kalideres, dan saya kira juga sama berlaku di banyak terminal atau stasiun WC umum. Besok sih Indonesia kayaknya bakal lebih maju pakai koin, seperti di beberapa tempat di luar negeri udah pakai koin sekarang. Nah, dulu berlaku peraturan begini, berapapun nanti hasilnya 10% buat yang jaga, 10% buat yang jaga. Nah saat itu dengan izin Allah omset rata-rata Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu kira-kira 70.000, 80.000, 100.000. Oke, per hari. Celakanya kan itu dibagi 2-3 orang Pak, karena sip-sipan. Nah giliran tim saya kami mengendalikannya apa? Pertama saya bilang gini, pertama nih kita jangan bilang kita penjaga toilet, tapi kita nolongin orang yang mau pakai toilet. Ya untuk nyenengin hati juga sih. Maksudnya jangan sampai kan gini ya, kan katanya itu jadi stempel buat kita kan, nggak bagus lah gitu. Bapak Ibu saya mengingat benar, teman-teman tuh happy Pak. Biasanya orang-orang itu kalau habis ngepel kemudian ada yang nginjek lagi tuh kayaknya dongkol banget. Ada yang maaf ya kemudian nggak disiram kayaknya gimana gitu, masih buat tai lo gitu. Kesel. Tapi Pak, saya ceritakan sama teman-teman saya pengalaman saya di pesantren. Jadi ketika saya jadi orang baru nih freshman, saya waktu itu bilang di pesantren rezeki gue banyak gara-gara gue jagain toilet. Ya, dengan nawa itu nolongin orang yang buang air besar, buang air kecil, mandi dan lain sebagainya. Rezeki saya datang dari mana aja. Padahal saya santri. Yuk kita ulangi. Saya kasih tahu, saya ceritain dari dulu. Belum kayak sekarang pengalamannya.
Dan saya cerita ketika saya punya semangat kayak gitu, malah saya bilang sama orang-orang yang pada mau buang air besar, Mas, jangan dihabisin ya, tinggalin buat saya. Mereka nggak paham tuh maksudnya gimana, jangan disiram sampai bersih. Iya, kenapa? Karena ada rasa tertentu gitu, nyapuin, ngepelin. Saudara-saudara ingat ya kisah tentang seorang nenek tua yang mengutin daun di masjid, di pelataran masjid, di halaman masjid. Lalu orang-orang masjid merasa kasihan sama nenek-nenek ini, sehingga sebelum nenek-nenek ini datang, daun itu dibersihkan duluan. Apakah nenek-nenek itu senang? Tidak, malah dia nangis. Besok bapak akan nangis ketika tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Maka saat itulah Presiden baru Republik Indonesia akan datang, Yusuf Mansur, akan mengatakan bahwa kalian pergilah ke mana negara, gitu. Nah, karena sudah tidak ada di Indonesia orang miskin. Nah, kalian pergilah ke mana negara ya yang masih banyak orang miskinnya. Subhanallah, amin. Dapat saya tinggal ngurusin pemerintah yang sekarang. Nah, program udah ada kan, gak usah mikir. Pak Dirjennya gue jadi menteri kan. Beres. Ya ngomong aja Pak. Jangan lupa lah pilih nomor 4. Bapak tahu penghasilan kami berapa Pak? Penghasilan kami amazing Pak, 800.000, 1 juta, angka yang membuat ya pemilik Pak Soehardi namanya itu bingung. Kok bisa ya kalau giliran si jam panjang atau nama asli saya sama teman-teman ngajinya itu jagain, kok beda ya? Pelayanan Pak, logika aja Pak ya. Penjaga tol nih Pak, penjaga tol ngasih ada koneksi hati? Gak ada. Tapi ketika mau kemana Pak, ada kok koneksi hati? Ada. Makasih Pak, ada kok koneksi hati? Ada. Beda nggak yang kerja sama berkhidmat? Beda. Seorang security, ya makanya kemudian di dunia service excellency ada istilah spiritual service excellency. Sekarang ini ada spiritual service excellency. Oh, itu udah beberapa tahun yang lalu Pak. Dulu ada tamu buka pintu, nggak pakai rasa tuh, mata nggak ada, buka pintu aja gitu. Nanti kemudian hari ada sapaan dan ada permen. Kalau kemudian orang ini bawa anak, siapa nih, anak cakep banget nih. Nih, om punya permen. Dan ini kaitan sama kemudian pendapatan, pemasukan perusahaan itu. Umpama dia perbankan misalnya, banyak banget Pak. Orang bisa nggak mindahin dananya gara-gara satpam. Bisa nggak mindahin itu gara-gara satpam. Mungkin bunga nggak inilah, bisa so-so lah. Orangnya bisa masih lebih gede, tapi dia pilih. Kita aja lah, kita warung kan banyak langganan kan. Dan kita tahu sebenarnya sih beberapa item dia lebih mahal lah. Tapi kenapa kita kok tetap milih ke sana misalnya? Ada sesuatu yang berbeda kan? Nah, sesuatu yang berbeda itulah yang saya dan Pak Dirjen bisa menerjemahkan bahwa kayaknya dia bukan nyari duit doang. Nah, itu tuh. Begitu saudara berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat melayani sesama, saudara tinggal angkat tangan doang. Ya Allah, udah 37 nih, belum punya jodoh. Ada di sini ada. Ada yang udah nengok gue nih. Kayak gitu deh. Gambar deh. Oh iya, iya sudah gambar. Nah, yang mau kan? Angkat tangan nggak bawa Bu. Saudara ya, begitu kemudian saudara berkhidmat, let Allah work for you. Gila. Hah? Coba ikutin kalimat saya. Ikutin kalimat saya. Let Allah, ayo. Let Allah work for you. work for you. Allah akan bekerja buat Anda. Amin. Kalau kata pendeta haleluya. Ngomongin gue ustad, ya kan? Kun fayakun kalau ustad. Let Allah works for you. Anda akan lihat bagaimana Allah bekerja buat Anda di urusan permintaan Anda. Kan Allah bilang, serve me. Ayo layani aku, layani aku.
serve me, khadimni, layanin aku. Sahabat-sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, umat manusia human kind asked to Allah SWT, how, bagaimana ya Allah? You are the king, we are the slave. Anda raja, kami hamba. Bagaimana cara kami melayani Engkau, wahai Tuhanku? Gitu kira-kira pertanyaannya. Apa kata Tuhan? Serve the poor people. Layani mereka yang miskin. Serve the man in the hospital. Layani mereka yang di rumah sakit. Serve who wanna do something but they don't have any sources, misalkan begitu. Do for them. When you do for them, you do for me. When you serve others, you serve me, kata Allah. Lalu apa hadiahnya dari Allah SWT? I will serve you. Bagus gitu bahasa Inggrisnya. Nah, dari Singapura nih. Itu kita ke Singapura malah. Iya. Belanja kita. Belanja murahan di Tanah Abang, Pak. Gua kasih tahu loh, orang Malaysia sama orang Singapura yang Melayu kalau mau jualan dia ke Tanah Abang, Pak. Iya, emang yang Mustafa itu di Singapura di mana barangnya, Pak? Tanah Abang, gayanya aja Singapura. Orchard. Barangnya mah dari Garut. Barang dari Garut. Iya benar. Boknia. 2,5 juta. 2,5 juta. Saya pernah beli kaos di Blue Mountain. Saya pernah beli kaos, Pak. Nah, saya pernah beli kaos ada Jen di Blue Mountain Australia. Tahu nggak saudara-saudara mata? Bolehnya ketawa. You coming from Indonesia? All things in the store from Tanah Abang. Gila gue bilang. Tahu nggak? The original shirt, the original T-shirt, ya. Apa? Sebut saja misalkan MU, Manchester United. Ya. MU itu nanti berubah namanya, Pak. Menjadi Mansur United. Aduh, subhanallah, alhamdulillah. Dari mana kaos-kaos itu, Pak? Dari Indonesia, Pak. Masya Allah. Nah kembali, Pak. Anda yang nggak punya jodoh, Anda yang punya utang banyak, nggak usah pusing. Layani aja udah. Sebaik-baiknya. Pada tataran itu, Pak, Anda udah nggak berpikir gaji. Nggak perlu juga Anda gaji. Gaji Anda udah tinggal disedekain aja. Tinggal angkat tangan, Bu. Tinggal angkat tangan, Pak. Ya Allah, anak saya mau kuliah. Tolong biaya anak saya, ya Allah. Mulai dari S1-nya sampai S7. iPhone, Samsung. Sudah Allah bilang, oke, wahai para malaikatku, turun kalian semua. Orang ini melayaniku sampai dia tidak sempat ngurusin anaknya. Lalu anaknya diserahkan kepadaku, turunlah kalian semua. Khadim man khadamani. Bantu mereka, kata Allah. Siapa yang membantuku? Selesai urusan. Oke, kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan pertanyaannya lebih banyak ditujukan kepada majelis. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dengan gaya kocaknya namun sangat menyentuh dan menyentil kita semua, baik disampaikan oleh Pak Dirjen maupun beliau. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya komentari apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Kiai, bahwa intinya kita ini bekerja itu bukan hanya semata-mata untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari, namun bekerja itu harus dibarengi dengan niat bahwa apa yang kita lakukan itu ada tangan Allah, apa yang kita lakukan itu. Kemudian
dalam apa yang kita lakukan, bahwa berkhidmat sangat penting bagi kita. Dengan berkhidmat itu, maka pelayanan yang akan kita lakukan kepada orang pun akan menjadi baik. Dan setiap apa yang kita layani itu adalah tangan Allah untuk menyapih kita. Bapak dan Ibu, kaitan dengan konteks pekerjaan kita, menurut Pak Dirjen maupun Pak Kiai, bahwa kita ini pekerjaan yang mulia. Kita menyapih orang miskin. Menyapih orang miskin ini, kalau istilah Pak Kiai tadi, bismillah, helping people. Kalau kita lakukan itu, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan mendapat barokah dari Allah dan akan diberi kemudahan oleh Allah kepada kita semua, atau Tuhan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jangan kita berpikir bahwa hasilnya akan kita dapati hari ini, tapi mungkin hasil dan buahnya akan kita petik esok hari. Mungkin ini sekelumit yang dapat saya simpulkan secara implisit dari apa yang disampaikan Pak Dirjen dan Pak Kiai pada forum yang baik ini, karena kita sangat jarang ketemu sama Pak Kiai dan Pak Dirjen karena kesibukan mereka masing-masing. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu, yuk kita share, tanya jawab, atau minta nasihat, atau minta pendapat, baik itu kepada Pak Dirjen maupun kepada Pak Kiai. Untuk tertibnya kegiatan ini, mungkin saya buka pertama ini ada 2 termin. Termin pertama 5 orang, termin kedua nanti 5 orang. Saya sangat mengharapkan proaktif dari Bapak dan Ibu sekalian. Caranya tolong sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dengan kalimat yang singkat, padat, jelas, lugas, tegas. Jangan yang banyak. Demikian, saya persilakan siapa yang dulu? Pak Indra. Kemudian Pak Devi. Indra, Devi. Itu lagi siapa lagi? Ayo. Kita jangan dulu request dulu ini, kita jarang nih ketemu sama beliau. Ibu Yeni. Kemudian siapa lagi? Pak Charles. Kemudian siapa lagi? Pak Sugiharto. Sampai asal. Ini waktu kita sebelum sholat Jumat, kira-kira 15 menit sebelum sholat Jumat kita break ya. Di sini jam berapa sekarang ya? 12. Kita sama-sama 10 sebentar 10-12. Jadi kalau begitu nanti kita mungkin kira-kira setengah 12 lagi ya. Jam 11 kali ya. 11. Sisanya buat foto-foto. Ya, mantap. Ya. Baik, Pak Indra, silakan. Mungkin sebelah sini aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan dari depan korban. Terima kasih Pak Kiai, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Saya sebenarnya ingin sharing aja Ustaz tentang pengalaman saya yang saya dapatkan setelah saya mendapatkan ilmu dari Pak Kiai dan Pak Agim. Ada 2. Ada 2 barangkali sosok atau tokoh yang berpengaruh dalam hidup saya, yaitu pertama Agim, kedua Ustadz Yusuf Mansur. Sebelum saya kerja di sini, saya adalah supir taksi dulu. Kita sharing aja ini. Jadi terkait dengan pelayanan tadi Pak Kiai, kan pelayanan. Saya jadi supir taksi dulu. Niatnya pertama ingin menafkahi keluarga. Yang kedua ingin memberikan pelayanan. Niatnya nolong orang lah gitu. Saya pergi dari rumah jam 1 malam ke pool, kemudian sampai mobil, jam 2 selesai, saya sholat dulu tahajud. Kita sharing, saya bukan dia atau apa. Sholat tahajud, kemudian ya sudah pergi, pulang, kadang-kadang jam 4 sore, jam 5, jam 6. Tapi alhamdulillah sebagai supir taksi, penghasilan saya bisa 200 sampai 300 ribu sehari. Karena tadi pertama mungkin niatnya ingin bantu orang. Ada 3 pengalaman saya
pas 3 nih pengalamannya saya ngebantu orang. Semuanya karena kemacetan. Intinya penumpang itu Pak Kiai kurang duit untuk bayar argo. Biasanya dia bayar hanya 8.000 dekat jaraknya. Tapi karena kena macet, argonya jadi melonjak. Dia kurang uang. Pak, duit saya kurang nih, cuma ada 8.000. Argo Bapak 13.000. Gimana nih Pak? Sudah Bu, nggak usah bayar. Itu satu. Ibu pulang dari pasar. Yang kedua anak sekolahan. Sama macet juga. Jadi argonya melonjak dari harga biasa. Sudah nak, nggak usah bayar. Yang ketiga kakek saya ingat tuh. Sama juga. Argonya sekian, uang di tangan dia kurang. Sudah Pak, 3 itu. Kemudian setiap saya ada penumpang yang ke Kemensos kebetulan kan naik. Kemana Pak? Kemensos ya Pak? Oh siap. Saya ingat kata Ustadz, kalau mau apa-apa sholawatin. Saya setiap masuk Kemensos, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad sampai tuh. Saya pengen kerja di sini ya Allah. Seperti itu. Berkali-kali. Padahal dikit, cuma naik Cikini kan stasiun. Mana Pak Kemensos? Cuma 7.000 argonya. Tapi udah kesempatan sholawatin terus. Sampai akhirnya alhamdulillah saya keterima di Kemensos. Besok sholawatin lagi jadi dirjen. Saya juga sempat Pak. Kalau saya pagi-pagi datang ke kantor kan pagi-pagi dia asal ke pintu Pak Direktur sekali saya sholawat ke Pak. Orang lain mungkin nggak tahu tapi ya saya Tapi doain beliau. Iya. Jadi intinya itu. Jadi kita berkata Pak Kiai, kita niatnya berkhidmat dulu melayani. Mungkin 3 orang yang saya tolong itu dia ngedoain saya gitu. Mudah-mudahan nih Pak supir hidupnya tambah. Ya gimana saya nggak tahu doa beliau gitu kan. Jadi dia seperti itu. Kemudian juga yang kedua, jangan lupa kita sedekah. Saya walaupun supir taksi, tapi saya sedekah terus Pak Kiai alhamdulillah. Bahkan teman-teman mungkin kan pernah saya ajak ya ikut G3S Pak Kiai. Gerakan sedekah sehari 1.000. Teman-teman. Ya dari Pak Kiai itu pas Pak Kiai ke Bandung ke Agim tahun 2006 mungkin masih ingat saya ada fotonya sama digelar sorban ditantangin. Saya masih mahasiswa uang cuma 10.000. Siapa yang mendapat pertolongan Allah ngacung sedekah 10.000. Saya pulang ke Jatinangor naik apa ini lagi diketahui. Tapi karena saya mau sidang skripsi itu, aduh udah deh 10.000 saya pulang nggak tahu makan pakai apa kan saya ingin udah kawin. Alhamdulillah ketemu sama teman saya ditraktir pulang sampai Jatinangor diongkosin naik kambing. Besoknya ada teman bayar utang ketutup. Pas saya skripsi sidang, subhanallah Pak Kiai, dosen yang nguji itu cuma tiduran. Enggak, dia malah tertarik dengan cerita saya. Dia nggak nguji, kamu kenapa gini? Enggak. Oh gitu. Jadi saya sidang itu malah cerita, ceritain ke dosen penguji. Karena ceritanya tentang supir bis Agim Bio itu, yang di tol Pul Cikokol Pak Kiai, bis Agim Bio. Malah kata subhanallah ya, jadi apa yang disampaikan Pak Kiai sama Agim benar-benar itu dibayar cash sama Allah gitu. Wah ini udah bisa gantiin saya ceramah. Jadi intinya itu aja. Saya pakai pengalaman saya bahwasanya ya itulah pertama niatnya nolong orang, kemudian sedekah, jangan lupa sholat tahajud, sholat duha juga, walaupun sesibuk apapun kita ya tetaplah Allah dulu, Allah kemudian Allah lagi, Allah seterusnya seperti itu. Dan saya juga minta doa Pak Kiai semoga dengan kali tren yang saya ikut ini, saya niatnya cuma nolong teman-teman doang. Saya niatnya nggak cari untung saya apa, saya niatnya cuma teman-teman karena tengah malam ada yang Indra pulsa dong. Alhamdulillah Pak Kiai, saya niatnya nolong. Pak Kiai ini misalnya pulsa 50.000 saya berapa bayar? Cuma 50, 51. Saya nggak untungnya banyak. Pulsa 100 bayar ke saya. Saya niatnya hanya pengen nolong. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mendapatkan manfaat. Iya, bisa jadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Kemudian Devi Indra Mansur.
Amin. Baik, terima kasih. Pertanyaannya untuk Pak Ustadz. Kita kebetulan bekerja di bidang pelayanan. Banyak melayani orang-orang yang memang harus dilayani. Tadi berkaitan dengan Pak Dirjen juga, tadi kita hampir lebih banyak bertemu sama teman dibandingkan sama keluarga. Sementara keluarga juga harus dan berhak untuk kita layani. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tips atau trik untuk menjaga keseimbangan antara keluarga sama pekerjaan, karena kesuksesan kita di kantor misalnya juga tidak menjamin kita sukses berkeluarga. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Bu Yeni. Siapa tadi namanya? Devi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Yeni, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mumpung kesempatan ini sangat langka ya, Pak ya. Yang pertama berkaitan dengan yang tadi Bapak jelaskan kepada kami, Pak Ustaz jelaskan bahwa dengan kita hikmah kita bisa, insya Allah apa yang kita inginkan bisa tercapai. Di dalam uraian tadi saya dengarkan kita sentuh Allah, kita layani Allah, insya Allah akan berbalik kepada kita apa yang kita inginkan. Nah, yang di sini ada juga teman-teman ataupun manusia gitu, dia inginnya hanya dikabulkan saja Pak, tapi dia tidak pernah menyentuh Allah. Apakah itu bisa terkabul? Misalnya dia lupa kurang menjalankan sholat, misalnya seperti itu Pak, dan hal-hal yang lain. Tapi kita ketika butuh pertolongan Allah, baru ingat sama Allah bahwa Allah ada, baru dia dekat sama Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita punya penghasilan gaji, kita punya penghasilan dari mungkin, dan mungkin ada honor-honor ataupun uang-uang yang kita terima. Bagaimana dengan zakat tersebut Pak? Saya tidak tahu apakah yang selama ini saya lakukan ataupun saya kerjakan apakah itu salah ataupun tidak, karena saya kurang mengetahui tentang hukum zakat. Setiap saya menerima apapun itu, gaji apa dan apapun yang seberapapun dan dari manapun, tetap 2,5% saya sisihkan. Nah, itu saya kumpulkan, kemudian apabila saya bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, saya berikan. Karena setahu saya, apakah hitungannya itu gaji 1 tahun atau 1 bulan, saya kurang paham Pak, mohon penjelasannya. Itu tentang zakat. Yang ketiga, tentang sholat. Kami di dalam melaksanakan kegiatan kan sering bepergian Pak ke daerah-daerah. Itu banyak ataupun sholat-sholat yang mungkin ketinggalan bagi kami, istilahnya jamak gitu Pak, jamak takdim, jamak takhir. Apakah bagaimana ini Pak aturannya ataupun hukum dalam hukum Allah itu? Apakah sholat yang kami lakukan misalnya asar ditarik ke zuhur itu kan jamak takdim ya Pak ya. Nah, mana yang kita kerjakan duluan? Kemudian begitu juga dengan jamak takhir. Apakah kalau kita melakukan sholat di waktu asar, kita tarik ke zuhur, mana dulu yang kita kerjakan Pak? Apakah zuhur dulu ataukah asar dulu? Itu yang mungkin masih kita belum paham sekali, karena memang dalam kegiatan kita di pedesaan ini khususnya kita sering seperti itu Pak, berangkat jam berapa ya Pak ya, naik pesawat jam berapa, apakah kita boleh sholat di pesawat, bagaimana tayamumnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak, mengenai hukum waris. Apakah hukum waris itu hak waris Pak ya ceritanya? Ketika kebetulan ini Pak, saya rapel aja Pak. Yang pada panjang. Iya Pak, terakhir Pak, hukum waris Pak, karena mohon maaf Pak, baru beberapa bulan lalu suami saya meninggal dunia. Besok hari Minggu 100 hari Pak, Allah. Nah, selesai masih ada. benar Pak, makanya disini saya ingin bertanya juga, kan ada tentang masa idah. Tapi bayangin juga Jande. Jadi katanya saya bilang masa idah 40
bercerai 3 bulan 10 hari. Sedang pada 10 hari itu saya belum selesai dengan masa idah saya. Tetapi kegiatan saya sebagai pegawai negeri itu menuntut saya tidak bisa menjalankan masa idah dengan sempurna, Pak, karena harus bekerja gitu kan, Pak. Tetapi kata Mama Dede, apabila seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan dia harus melakukan masa idah, kemudian dia itu tidak kalau suaminya meninggalkan harta yang banyak dan dia dengan istilahnya ongkang-ongkang di rumah terpenuhi kecukupannya, hartanya boleh itu misalnya bisa dimaklumin untuk masa idah tidak keluar rumah. Tetapi kalau dengan dia tidak bekerja, anak dan keluarganya terlantar, maka dia boleh bekerja. Saya tidak tahu ini bagaimana hukumnya. Itu tadi menyinggung sedikit Pak tentang masa idah ya Pak ya. Tetapi yang intinya saya tanyakan tentang hak waris. Apakah hak waris apabila seorang suami sebelum ketika dia hidup ada menyebutkan yang ini buat anak yang ini pertama, yang berikutnya buat anak kedua, yang ketiga. Nah itu hanya sebatas ucapan, belum ada hitam di atas putih. Apakah pembagian waris ini berdasarkan ucapan yang dia ucapkan, ataukah berdasarkan hukum dari Al-Quran ya Pak ya? Karena saya pernah mendengar bahwa hak warisan itu harus dilakukan secara hukum Islam. Karena kalau kita melanggar dari hal tersebut, kekal di neraka selama-lamanya. Apakah ini benar seperti itu gitu kan? Jadi hukum waris yang benar seperti apa? Karena ketika ucapannya tidak di hitam di atas putih. Nah kita ikut yang mana Pak? Apakah ucapan ataukah? Terima kasih Pak. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira saya jawab aja dulu karena ini udah 2 pertanyaan banyak. Saya jawab 3. Kalau yang satu kan Pak Indra Mansur bukan pertanyaan. Baik, untuk Pak Devi, memang sama juga dengan saya Pak. Kita sama nih, senasib. Juga banyak di kota-kota lain, di negara lain kadang-kadang yang disini. Nah, pertama kalau saya sharing pengalaman saya, nanti kita juga minta pengalaman dari Pak Dirjen ya, bagaimana beliau mengelola istrinya. Baru satu. Bagaimana beliau mengelola istrinya dan anak-anaknya. Tapi kalau dari saya, quality time. Belum tentu Bapak satu hari di rumah itu Bapak bersama istri. Nah, burung ya. Ya, yang pertama quality time. Yang kedua sambung rasa. Sambung rasanya Bapak nggak pernah misah sama istri. Mana ada misah? Istri nggak misah sama suami, mana ada misah? Walaupun udah meninggal nggak misah. Sambung rasa. Yang ketiga sambung amal. Harus ada amal yang nyambung. Yang nanti begitu ketemu sambungan itu benar-benar physically. Nah di sini saya mendorong teman-teman untuk menghafal Quran bareng-bareng sekeluarga. Dan saya kan tidak menganjurkan menghafal satu halaman, satu ayat saja. Cuma kan begitu ketemu tuh istri setor sama suami, suami setor sama istri. Ayah ibu setor sama anak, anak setor sama ayah ibu. Nah, sambung amal apa lagi? Sambung amal, kemudian begitu menjelang berangkat, Mama nanti jalan ya ke sebulan sedekah ini buat sana. Itu nyambung rasa, nyambung amal. Yang ketiga nyambung doa. Nah ini memang PR besar buat kita Pak. Termasuk saya pribadi, ketika Bapak sholat zuhur, belum tentu loh Bapak doain istri. Begitu juga istri, belum tentu dia mendoakan suami. Nah dengan sambung doa, percayalah Allah akan kokohkan itu hubungan pernikahan itu. Bila ada kemudian sambung rasa, sambung amal, sambung doa, gitu. Ya selebihnya berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tadi kalau sambung doa tadi mendoakan beliau ya, mendoakan istri, mendoakan suami. Ini penyakit para suami. Para suami pengen istrinya menjadi solehah, tapi tidak mendoakan istrinya Pak. Doanya basi banget itu. Basi itu gini Pak, beda antara doa hafalan sama doa hati Pak. Nih coba, ini disebut berdoa kan? Kita sempat amin juga enggak gitu. Kita jadi imam. Kapan gue bisa amin ini gitu. Enggak Pak. Dihayati.
sebaik saja. Robbana. Misalkan gitu, kadang-kadang Atina gitu, tapi mantap gitu. Itu disebut doa. Pernahkah misalnya bapak menyebut anak-anak bapak, anak-anak ibu? Ibu berapa anaknya? Tiga-tiganya disebut. Jangan anak-anakku. Beda juga tuh. Sebut, saya sebut terus. Sebut nama. Sebut nama. Ya Allah, Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah, Wid. Kira-kira begitu. Sehingga kita kan jadi terkoneksi di alam yang super sokmed kan, itu kan super maya, super digital udah, karena ini udah di alamnya Allah SWT punya doa. Gitu. Baik, kita beranjak ke pertanyaan Ibu Yeni. Pertanyaan Bu Yeni ini hampir semuanya pertanyaan fikih. Saya banyak nggak tahunya soal fikih. Jadi izinkan saya mengendapkan pertanyaan Ibu Yeni, lalu saya menjawabnya kemudian. Saya tidak bisa seperti Mama Dede yang banyak sekali pengetahuannya, sehingga kalau ada yang bertanya dia bisa jawab. Saya sangat kurang pengetahuannya terhadap fikih, dan fikih ini juga luas sekali, sangat luas. Karena itu butuh juga jawaban yang sangat luas supaya ada pilihan. Jadi choice atau there are choices for you. Kalau saya jawabnya dalam masa yang singkat Pak Dirjen, nanti nggak ada pilihan buat beliau. Padahal fikih itu kenapa berbeda pendapat? Loh, itu bagus buat Anda semua. Jadi pilihan itu loh. Jadi pilihan, bukan berarti pilihan itu nanti Anda pilih yang mau mudah karena nafsu Anda. Tidak, memang ad-dinu yusrun, itu agama itu memudah. Jadi izinkan saya mengendapkan. Nanti saya konsultasi dengan para guru dan para ustadz, dan saya jadi kepikiran juga membuat fikih pekerja. Bagus juga nih membuat fikih pekerja kayak FAQ gitu, frequency ask and question gitu, yang paling sering ditanyakan secara fikih itu apa. Nanti kita coba peragakan. Kalau misalkan nggak tahu wudhu, nggak tahu wudhu di pesawat, nggak tahu wudhu di bis, misalkan nggak tahu wudhu di tempat-tempat yang memang kita sangat terbatas waktunya seperti apa, nanti kita akan coba rumuskan, dan tolong saya diingatkan nanti untuk soal jawaban itu. Jadi mulai dari soal sampai tadi soal zakat, sedekah, sholat gimana, waris, termasuk iddah, ya, termasuk tadi soal nggak boleh keluar rumah, benarkah itu fikih, benarkah itu soal akhlak, atau apa maqasid syariahnya, bagaimana keadaan Nabi, misalkan kalau memang Nabi pernah ngomong seperti itu, bagaimana keadaan sosial kultur ya pada saat itu, misalkan kan beda ketika perempuan nggak boleh ke masjid, mungkin pada saat ngomong seperti itu suasana lagi perang misalkan, lagi ada situasi-situasi yang tidak diinginkan. Nyatanya di Masjidil Haram ya perempuan dia masuk aja gitu kan. Nah ini coba nanti saya endapkan di kemudian waktu. Makasih buat pertanyaannya, silakan kami buka pertanyaan yang lain. Silakan. Oh sebentar, Pak Dirjen belum tadi saya pengalaman ya tentang bagaimana mengelola waktu dan hubungan mengelola. Ya karena Pak Dirjen tadi yang tanggung jawab omongannya kan. Iya. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke situ, sebetulnya saya harapkan teman-teman juga punya activity yang direncanakan, di mana hari esok harus lebih bagus dari hari ini. Saya terus terang, karena teman-teman saya sudah selalu, mereka luar biasa bisa bangun jam 3 pagi, sudah mungkin 6 bulan. Saya coba juga bangun, tapi nggak jam 3, jam 4 dulu. Itu bukan perkara yang mudah, tapi kita harus lawan. Itu saya coba terus gitu. Terus ada yang kedua, yang sepele sebetulnya, tidak akan pernah membaca WhatsApp, SMS sebelum baca Al-Quran dulu. Kalau bangun tidur, karena besok kita buru-buru pikir. Karena saya baca dalam di Al-Quran sendiri bahwa kalau waktumu habis untuk dunia, ya kamu akan menggunakan itu saja. Tapi kalau kamu habiskan waktu untuk itu, Allah yang mengatur semuanya. Saya kira seperti itu. Itu coba aja. Tapi ternyata itu luar biasa pengaruhnya. Ternyata kita juga tambah sehat. Karena saya baca di buku literatur kedokteran,
itu sesuai dengan siklus tubuh. Makanya saya juga tidak terlalu percaya bahwa orang kalau malam itu tidak boleh makan. Gitu. Makanya kalau siang supaya nggak gemuk, sehat, nggak percaya saya. Karena ajaran agama saya nggak begitu. Orang puasa itu makannya justru malam. Jadi jangan ikut itu yang artinya kalau kita memang ya. Saya selalu percaya bahwa kalau dulu saya selalu kan alhamdulillah tuh kita punya menteri itu kan selalu ini ya, kita dapatkan menteri yang luar biasa ya, jadi guru. Kalau yang dulu kan Ustaz Salim Segaf Al-Jufri ya, beliau kan juga memang, nah itu kalau jago fikih beliau tuh. Oh iya benar. Karena beliau memang doktornya memang bidang itu selalu dia, setiap saya kesempatan ketemu berdua ngobrol tuh pasti saya minta pendapat dari yang ngobrol gini, itu luar biasa, banyak sekali masukan yang diberikan. Ya kalau gitu, Pak, gawat nih ada masalah. Apa masalah? Enggak, ini ada masalah. Masalah itu kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa masuk surga itu baru masalah besar. Selain itu enggak masalah. Jadi itu juga yang mengajarkan saya bahwa kerja. Saya Ustaz, asalnya juga saya beliau tadi mau cari uang. Saya tadinya kan di PU, dipindah ke Kementerian Sosial. Kalau urusan proyek itu udah dalam puluhan tahun saya di PU itu ngurusin gituan gitu. Tapi saya merasakan kepuasan batin itu setelah di Kemsos, karena membantu orang. Kemarin saya waktu ke Malang, minggu lalu aja, saya nangis melihat masyarakat itu berkumpul peserta PKH. Saya tanya, siapa yang pernah terima Rastra Tonggal? Itu hanya separuh yang bilang terima, sisanya tidak. Saya tanya lagi, berapa kamu terima yang lain? Ada yang 3 kilo, 2 kilo. Dan harus nebus, harus bayar 1.600 per kilo. Sekarang dia bilang, sekarang kita terima 10 kilo plus gula lagi, boleh milih, tidak nebus, cuma datang ke sini langsung ngambil saja. Itu kebahagiaan di matanya itu yang membuat kita puas bekerja. Nah itu yang saya bilang, nanti sering-sering lah kalau turun lapangan itu temuin mereka, ajak ngobrol, kita akhirnya bisa meresapi mereka. Nah ini hal-hal yang positif yang harus kita lakukan. Nah itu yang step-step tadi. Kalau saya sebetulnya yang doa itu artinya yaitu memang kan kebahagiaan. Kalau menurut penelitian dari UIN itu kebahagiaan itu nggak jauh-jauh kan sebetulnya. Yang pertama itu faktor yang utama memang rumah tangga, harmonis di rumah. Nggak ada orang bahagia kalau di rumahnya nggak harmonis. Pasti nggak beres kalau nggak harmonis di rumah. Walaupun kelihatannya jagoan gitu, suka nembak orang atau suka mentang-mentang gitu jagoan di luar itu. Kalau dia tidak harmonis di rumah, itu nggak ada artinya. Nah itu harmonis di rumah. Nah itu kuncinya seperti tadi memang. Ya saya juga sebelumnya sejak kami menikah itu memang bisa-bisa waktu ngambil graduate, istri saya ngambil S2, S3-nya di Inggris, saya ngambil S2 di Australia. Jadi sudah itu udah pada zaman itu telepon cuma bisanya gitu. Jadi ya benar itu hati itu yang pertama, percaya hati, terus dan doa kebahagiaan tadi itu bahwa ya doa itu yang pasti yang utama itu kita bagaimana supaya bisa mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah itu yang nomor satu. Karena saya tahu itu kunci untuk kebahagiaan di situ. Jadi kalau itu insya Allah kita bisa capai, yang lainnya bisa dengan mudah kita juga capai. Yang berikutnya setelah harmonis itu kan kita punya teman-teman yang network yang bagus. Saya kira itu di dalam ajaran agama juga silaturahim. Silaturahim itu kan memberi kita punya rezeki kita dari situ, silaturahim. Teman, network yang bagus, teman. Artinya ya kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Salah satu tadi teman saya walaupun ya artinya teman kelihatannya sih jog-jogan gitu ya, boleh main bola apa-apa gitu, tapi dia ternyata luar biasa saya. Setiap jam 3 pagi itu dia bisa lihat saya, dia bangun tuh sholat tahajud.
Tapi dia sehat orangnya. Nah itu teman mendorong kita kan, saya juga pingin gitu loh. Nah, itu karena teman. Kemudian baru tempat kerja, karir dan seterusnya. Nah urutannya memang begitu, itu baru bisa dicapai kalau di rumahnya sudah bagus. Gitu. Jadi kita keluar dari rumah itu memang sudah Bu Dedek kan apa? Kalau mau menjaga suamimu apa? Jaga matanya, jaga perutnya dan jaga kemaluannya. Artinya dia keluar tuh udah kenyang memang, dia enggak keluar secara batin. Itu yang utama secara batin. Itu untuk menghilangkan TTN untuk teman-teman tapi mesra di kantor. Jadi saya kira, saya sependapat bahwa memang quality, ya. Apalagi sekarang kita sudah ada WA, ada telepon, luar biasa sekarang sih teknologi bisa membantu kita. Dimanapun, di ruangan kita pasti sendirian atau ini kita bisa WA, bisa Skype, saling ngobrol anak-anak gimana ini itu saya kira sesuatu. Dan itu yang membuat kita juga bekerjanya senang karena memang kita bahagia di rumah. Gitu. Jadi kuncinya walaupun jauh-jauh orang karirnya sampai kemanapun, memang kembalinya dunianya ya dunia kecil itu tidak bisa lepas itu dunia. Itu basicnya memang itu. Makanya kan selalu dinyatakan waktu kita di Kemsos kan bahwa masyarakat itu bisa baik itu mulai dibangun dari rumah tangga yang baik. Jadi dari rumah one by one. Yang pendekatan kita kan sekarang memang kementerian sosial kan pendekatannya keluarga. Semua yang kita ini itu selalu keluarga. Jadi kita tidak sebetulnya pendekatannya tidak ke kelompok, tetapi ke keluarga. Makanya kan konsep kita tuh kalau Kube itu asal usulnya dari web gitu, usaha ekonomi produktif keluarga, baru dia dikelompokkan menjadi satu Kube. Berbeda dengan PNPN. Kube apa sih katanya? Kelompok usaha bersama. Jadi ya sekalian kita sharing Pak Kiai, memang program kita itu di sini ada dua yang utama. Satu tadi Aladin itu memperbaiki rumahnya orang miskin. Terus kedua itu adalah membantu modal usaha. Nah ini yang sebetulnya cakep nih kalau bisa bersinergi dengan satu. MOU sekarang? Iya. Setiap keluarga itu kita berikan 2 juta. 2 juta. Satu keluarga 2 juta. Jadi kalau mereka berkelompok misalnya mau membuat suatu kelompok 10 orang, 20 juta dia dapat kalau usahanya mau berkelompok. Tapi kalau usahanya sendiri-sendiri karena beda jenisnya misalnya, itu baru dia 2 jutanya sendiri-sendiri. Itu namanya usaha ekonomi produktif jadinya UL. Nah ini yang sedang kita kembangkan, itu yang disebut kita dengan elektronik warung tadi. E-warung. Jadi elektronik warung gotong royong. Warung ini adalah tempat di mana mereka memasarkan. Nah, biaya di mana untuk perbaikan warungnya itu adalah dari RTLH tadi yang Aladin tadi. Jadi kalau selama ini kan kita membangun rumah itu hanya hubungannya dengan kesehatan. Jadi bagaimana rumah tidak layak huni dibikin layak huni. Kemudian dia dikasih juga ada ekonomi produktif, tapi nothing to do connection gitu. Nah sekarang sejak tahun lalu kita coba mengconnect gitu. Jadi sekelompok orang itu diperbaiki rumahnya juga, khususnya terasnya dalam rangka membuat warung. Gitu. Dalam rangka membuat warung. Lalu kube-kube yang lain itu berhak menempatkan barangnya di situ sebagai pemasaran gitu loh. Ya. Jadi misalnya kubu produksi itu bikin kerupuk, nah bisa dia kirim ke sana, lalu di sana di packing, dibungkus dengan baik, lalu dijual. Atau dia masukkan plastik itu, mohon maaf ceritanya Pak Kiai dulu jualan di terminal itu apa? Es mambo. Jadi dia bikin gitu, dia titip di warung ada kulkas, masukin kulkas, dia jadi es gitu. Nah ini kami kesulitannya sebetulnya adalah karena
ini replikasinya jutaan yang kita harus lakukan. Nah kesulitannya adalah tenaga yang bisa take care terus menerus gitu loh. Nah ini saya harapkan kerjasama di sini nih. Siap. Karena kita punya umat banyak, mungkin dia bisa membina, ngikutin perkembangannya mereka. Dan Bank Himbara semuanya sudah siap membantu kurnya. Jadi warung-warung yang saya buat itu mereka sudah siap. Pokoknya 2 juta itu startup. Begitu mereka bergerak Kur ya. di luar kur, itu hibah. Ya, 2 juta hibah dulu. Jadi begitu bergerak itunya, bisnisnya bergerak dan ada pasar, tambahin. langsung ditambahin oleh bank. Kalau Himbara tadi. Himbara tadi 10 juta, 20 juta. Ini yang sedang kita gulirkan. Dan ini kita baru mulai tahun lalu bulan 6 dan tahun ini mulai masuk ke pedesaan, sudah mulai masuk ke kabupaten. 44 kota sudah jalan. Akhir tahun ini kita harus sudah mulai masukkan. Kenapa? Karena tahun depan itu 10 juta itu harus langsung. Nggak mungkin kita bisa bikin langsung di Juni, di Desember nanti langsung bisa masuk semua di desa kan. Jadi dari sekarang kita harus mulai bangun. 10 juta orang maksudnya? 10 juta keluarga. Oh, 10 juta keluarga. Iya. Sekarang 1,4 juta yang dibagiin kartu itu nanti terima. Nah besok itu sudah 10 juta Pak Jen. Jadi 10 juta orang akan belanja. Ini yang itu pingin menangkap ini, tapi kita tidak kasih. Karena bikin kita di bawah, uang ini berputar di bawah. 20 triliun ini pasarnya nanti. Waduh, mesti dekat ke Pak Dirjen ini. Udah ada petani. Ini 20 triliun. Luar biasa. Ekonomi luar biasa. Ya, siap. Ada 20 triliun. Nanti gas itu juga begitu. Gas itu uangnya juga diberikan mereka bantuan gas 40.000 per bulan. Oh iya. Kemudian listrik itu juga 100.000 per bulan. Itu nanti dimasukkan ke kartu itu semuanya. Lalu mereka bayar, mereka belanja. Jadi masyarakat miskin itu insya Allah nanti dia terima sekitar 600.000. Itu baru 30% dari kebutuhan dasar orang miskin. Orang miskin itu kebutuhan dasar sekarang itu sekitar 1.500.000, 1.400.000 sekian BPS. Kalau dia tidak bisa membelanjakan uang segitu, berarti dia di bawah garis kemiskinan. Badan Statistik. Jadi itu garisnya. Nah, bantuan yang diberikan itu sebetulnya baru 10%. Mohon sampaikan semua teman-teman, jangan ada yang menyatakan bahwa enak banget jadi orang miskin. Hati-hati. Kualat. Ya, itu kadang-kadang saya ketemu orang, enak banget jadi orang miskin, banyak sekali bantuan. Saya bacakan dulu begitu. Anda belum pernah jadi orang miskin, hati-hati. Susah sekali itu orang miskin itu. Aduh, saya ada kemana-mana cuma nangis saja melihat mereka. Luar biasa, kasihan kehidupan. Nah, ini yang kita mau kembangkan. Menurut saya harapkan betul-betul ini, saya kira Allah yang mempertemukan kita sebetulnya langsung ini. Karena saya berharap banyak sebetulnya. Saya setiap ketemu motivator, saya ketemu besar, saya minta motivasi apalah yang dia bisa berikan di grup, saya masukkan di grup. Kemudian siapapun yang orang-orang bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Indonesia, saya selalu mengharapkan. Dan saya kira juga Ustaz Mansur juga akan kesana arahnya. Insya Allah kita bisa bersinergi, banyak yang kita bisa lakukan. Baik, lanjut lagi. Ini udah jam berapa? Nah, masih ada 15 menit lagi. Masih ada 2 pertanyaan tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Ustadz yang telah memberikan banyak paparan yang luar biasa dan jawaban-jawaban, dan tadi sebenarnya banyak yang sama, tapi ada beberapa hal juga yang mesti saya sampaikan dan saya tanyakan untuk penguatan. Ada kedua-duanya ke Pak Dirjen sama ke Pak Ustadz. Mungkin untuk Pak Dirjen, ini kan sesuai dengan informasi disampaikan dari paparan, ini desa ini kan akan ke depan akan luar biasa karena memang jumlah miskin itu lebih besar porsinya di desa, ada 65%. Nanti non tunai tahun depan 10 juta. Ini sesuai dengan tema kan, bagaimana melakukan penguatan kinerja untuk menyongsong itu supaya ini bisa tertata, terencana dan membangunnya, karena dari jumlah dan potensi tantangannya luar biasa kaitan dengan makin miskin.
Untuk Pak Ustadz, saya pikir ini kan kita dana umat ini banyak, yang ngurusin umat banyak, kemudian yang ngurusin fakir miskin seperti siapa yang dari Ustadz tadi ada macam-macam lah. Tapi kan toh ternyata dari kekuatan pemerintah, kekuatan umat nggak bisa juga menurunkan kemiskinan. Kemarin cuma 0,35% dari data. Ini bagaimana kondisi umatan kita, karena di lapangan data yang kita lihat ketika kita membantu masalah miskin dengan Kube, dengan Aladin, tadi itu di laut, itu orang miskinnya ya umat Islam semua, 80% kita temukan. Dan kadang-kadang motivasi kita berikan mereka nggak yakin. Sehingga ini bagaimana intriknya Pak Ustaz supaya masyarakat miskinnya itu apatis, karena dari batinnya apa udah kadang-kadang udah nggak yakin juga, ini paling hanya sekedar bantuan. Jadi perspektif berpikirnya itu sudah salah di awal. Ketika pemerintah yang nyentuh, nah ini bang habis dah. Jadi mentalnya juga mungkin saya sepakat Pak Dirjen perlu penguatan ulama. Ini saya pikir ini momen yang luar biasa untuk itu. Kemudian kedua kaitan dengan yang sampai ustazkan dengan kita menyentuh Tuhan, menyentuh Allah, kemudian melayani. Kadang-kadang di realitas yang terjadi, alhamdulillah kalau saya pribadi mungkin sama, selalu mendapat ridho, mendapat keuntungan-keuntungan, tapi ada masyarakat di luar sana, untuk Indonesia ada 250 juta, kadang-kadang dia, ini bohong aja, ini kita bagaimana? Karena dia udah melakukan itu, tapi tidak menemukan juga sesuatu yang dia inginkan, nggak terkabul juga. Karena ini kan terjadi fenomena yang kontradiktif misalnya. Ini kan sering terjadi. Dia udah melakukan, udah melaksanakan, udah main, udah membantu, tapi nggak juga terkabul, sehingga dia patah arang dan menganggap ini hanya cerita atau. Tapi pada orang tertentu mungkin terjadi, ini bagus dan nyambung. Jadi kan juga menjadi persoalan-persoalan yang memang harus keyakinan itu. Nah, saya pikir itu yang mungkin mohon jawabannya dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gerta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pribadi saya, Ustadz. Kebetulan saya juga. Ya, namanya panjang kalau tes ilmu. Ya, enggak. Ini bahwa saya selalu memberikan 2,5% dari penghasilan yang saya dapat. Iya, itu selalu. Dan saya selalu kalau emang memberikan itu, kita selalu mendapat gantinya emang lebih besar. Betul, emang janji Allah nggak bohong. Kita kan kami juga punya anak asuh dan kami juga punya anak yatim. Dan yang menjadi masalah bagi saya sering mengulur-ulur waktu. Itu ya, itu tiap-tiap itu. Saya pribadi sering kalau sama teman, Pak Jarto ini sholat apa? Saya kan sholat asar menjelang maghrib. Karena saya sering mengulur. Ini pembagian waktu yang bagi saya yang kurang bisa memanage waktu untuk hal-hal yang semacam itu ya. Tapi kalau duha saya tidak pernah lepas, subuh tidak lepas. Tapi ya mengulur waktu itu yang saya sering diledek sama teman-teman saya, terutama Bu Kris ini, tante Kris saya ini. Pak Jarto sholat apa? Zuhur menjelang asar. Nah itu sering begitu itu Pak Ustadz. Itu yang saya untuk membagi waktu, memanage waktu untuk itu ya. Itu yang menjadi masalah buat saya, bagaimana cara kiat-kiat saya untuk bisa memanage waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gerto. Mungkin Pak Ustadz. Ya, bismillah. Charles, tidak ada sih yang bisa kita lakukan kecuali do not stop aja. Do not stop doing, do not stop learning. Jangan berhenti melakukan dan jangan berhenti belajar. Kalau soal hasil sih ya, namanya kan kita manusia kan nggak disuruh berhasil Pak, disuruhnya kita kerja. Soal hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jokowi kerja bukan hasil. Kerja itu tidak ngomong hasil, itu juga hiburan buat kita bahwa toh nanti akan dilengkapi kan, akan nanti orang-orang yang datang di kemudian hari insya Allah akan melengkapi apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan itu bisa anak kita, bisa anak kita ya. Terus saja on the track aja, terus saja, do not stop ya, doing, do not stop learning. Dan besarkan hati Pak,
apresiasi juga gitu, apresiasi keberhasilan gitu kayak yang disampaikan sama Pak Dirjen ini kan tidak kita temukan ada keriaan, tidak kita temukan ada kesombongan, tapi ini how ya he appreciate ya bagaimana dia kemudian beliau mengapresiasi pekerjaan kawan-kawan. Ini penting supaya tidak merasa kita nggak berhasil, supaya nggak merasa oh kita gagal, oh jauh dari harapan. Nah, PR memang banyak gitu. Ya karena itulah kita harus bersinergi gitu kan antara ulama, umara, kemudian teman-teman juga antar section, juga bahkan antar departemen. Kementerian Agama saja Pak punya 97.000 penyuluh. Kalau saya tidak salah ada 97.000 penyuluh yang mungkin juga belum terkoneksi dengan Kemensos gitu. Padahal mereka sekarang punya gaji itu. Mereka itu kalau tidak salah punya dai-dai ya penyuluh di kelurahan gitu. Banyak jumlahnya 97.000, tinggal dikonekin gitu. Belum lagi masjid-masjid memang punya juga imam-imam, gereja-gereja juga punya apa pastor-pastor, wihara, kuil segala macam. Kalau sinergi Pak, saya kira dalam waktu 2-3 tahun kita akan pergi ke Arab untuk investasi. Ya kan? Balik gitu. Baik, yang kedua dari Pak Sugianto. Soal testimoni ini alhamdulillah terima kasih banyak. Ya tidak disangka dari wajah yang seram ini. Kumisnya baplang. Tapi kalau udah senyum manis sekali. Iya benar ini. Ternyata punya kepedulian ya kepada anak yatim ya. Tapi kalau janda muda enggak ya? Janda muda, anak asuh itu bagus ya, subhanallah. Dan dengan Bapak udah menyadari bahwa kok sholat saya di akhir waktu, saya kira itu tanda hati masih hidup, tanda hati masih hidup, tanda insya Allah mulai ada tambah lagi kesadaran yang lebih baik gitu. Kalau saya memang mengawali memperbaiki apapun dari soal sholat supaya nanti pekerjaan Pak Sugianto juga melayani umat lebih barokah gitu kan. Memang logikanya begini saja, jangan ngasih perintah tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja kata kuncinya, jangan ngasih perintah tunggu. Bayangin ya, kalau misalkan Pak Sugianto dipanggil sama Pak Dirjen, Pak Sugianto tolong ke ruangan saya. Ya, tunggu sebentar ya Pak gitu. Oke, tunggu itu kan ada sesuatu yang wajar ya, berapa menit gitu. Tiba-tiba Pak Sugianto nggak datang dalam 10 menit, 15 menit, beliau telepon lagi, Pak Sugianto tolong ke ruangan saya. Ya Pak sebentar, tunggu lagi. Ya kira-kira 1-2 jam berlalu, Pak Sugianto dia lagi, Pak Sugianto tolong ke ruangan saya. Begini aja nih Pak, yang perlu Pak Dirjen kan? Kenapa Pak Dirjen yang ke ruangan saya? Nah, kira-kira bakal jadi apa gitu? Ini Allah gitu. Bayangkan lagi misalkan seorang Kapolri gitu, Kapolda saja, Kapolda ke Kapolres itu udah jauh tuh hierarkinya jauh sekali. Untuk seorang Kapolres menjadi Kapolda perjalanannya berat itu. Dia mesti melewati 1 tahun lagi juga untuk menjadi jenderal. Setelah jadi jenderal bintang 1 mesti melewati lagi 1 tahun buat penempatan, panjang Pak. Nah ini Kapolri mainnya bukan ke bukan ke Kapolres, tapi dia main ke Polsekta. Nggak tahu gimana tiba-tiba Kapolri nongol nih di depan Polsekta. Ribut nih kalau gua. Ada Pak Tito gitu kan. Cep dah, langsung berdiri tuh dengan sikap sempurna yang kaget gitu kan. Siap dah, nih betul ya Pak Tito ya, gitu kan ya. Ya siap, saya Pak Tito. Bapakmu ada, gitu kan ya. Oh, ada Pak, silakan tunggu Pak, gitu. Pak Tito kemudian nunggu di ruang tamu. Gitu. Bayangkan seperti itu untuk membuat Anda bisa sholat tepat waktu. Nah selamanya kalau manusia mah kalau emang nggak bisa diatur ya nggak bisa diatur, tergantung kita aja gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, orang ini ngetok pintu nih. Dan, Assalamualaikum gitu. Masuk. Kenapa lo teriak-teriak? Ada Pak Kapolri. Oh, Pak Kapolri. Baik, suruh tunggu. Itu udah salah Pak.
gitu kan? Nah, kemudian kita kan kitabam mauquta untuk urusan sholat, kitabam mauquta. Lu mesti tahu dong jadwal sholat. Nah, si Kapolsek nyuruh, kemudian anak buahnya ini nunggu, suruh Kapolri nunggu. Nah, dia lagi kerja apa? Siap kan? Kasih tahu nih Kapolri, Pak Kapolri izin, kata bapak suruh tunggu. Ini udah nggak benar. Tapi sebagai Kapolri yang baik hati, kemudian dia bilang, oke, saya tunggu. Setengah jam berlalu, Dek, siap dan Kak, kamu sudah kasih tahu bapak? Oh sudah, katanya suruh tunggu aja Pak. Kapolri denger nih omongan, tunggu. Nah, coba bayangin Pak kayak gitu. Bahkan Pak Kapolri bilang, kamu bawa tongkat ini kalau dia nggak percaya. Allah kan menyuruh kita melihat semestanya. Kamu lihat semesta, bahkan kamu lihat diri kamu sendiri. Aku ada gitu loh. Aku ini berperan, aku ini segala sesuatu buat kamu. Inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya, tanda-tanda. Kata Kapolri, ini tongkat, kasih tahu aja. Kemudian Pak Kapolsek bilang, dengar ya, bilang sama Pak Kapolri kalau jadi Kapolri yang sabar. Gak berani tuh nyampein orang. Bapak gila ya. Kita ya menjadi ajudan menteri, mana ada ajudan menteri datang belakangan. Tiba-tiba Bu Menteri, Bu Khafifah berdiri gitu di depan gedung. Kita nanya, ada apa Bu? Saya nunggu ajudan saya. Gak benar. Mana-mana ajudan dibawa duluan gitu kan, mempersiapkan kedatangannya Pak Menteri gitu kan. Ya cerita gitu. Saya punya sopir namanya Sariman. Saya bilang sama Sariman, Man, gue mau ketemu nih sama Pak Dirjen, mau ada tausiah juga sekalian satu direktorat jenderal. Lihat Man, sekarang jam berapa? Siap Ustaz, sekarang jam 11:30. Baik, nanti jam 12 lewat 5 lu udah standby di lobby ya Man? Gitu. Itu namanya kita mau kuota. Waktu yang sudah ditetapkan, ada jam-jamnya. Sariman bilang, siap Pak Ustaz, pergi ya. Jam 12 time berarti saya turun ke lobby untuk kemudian pulang. Orang-orang mengiringi Pak Dirjen dan teman-teman ngiringi. Sampai di depan lobi nggak ada nih wujudnya Sariman sama mobil saya nggak ada. Saya bel dia. Pas persis 12:05. Man, di mana lu? Siap Pak Ustaz, lagi makan. Loh. Kamu tadi dengar kan? Iya Pak Ustaz, dengar. Tapi kamu lagi makan. Kita langsung mikir kan, dia punya 1,5 jam. Kenapa dia nggak selesaikan di 1,5 jam kalau mau makan gitu? Ya teman, ente kemarin cepet dah. Apa kata Pak Sariman supir saya? Maaf Pak Ustaz, naik taksi aja. Saya masih enak makan ini. Kira-kira Pak? Supir saya ini orang Purbalingga Pak, tak paketin Pak. Tak paketin pulang, kenapa? Karena dia tidak mengenal majikannya gitu. Nah kita tidak mengenal siapa yang manggil. Saya berani jamin Pak, kalau ada Ibu Menteri kemudian bicara ke Pak Sugianto bahwa Bapak akan menggantikan posisi Pak Dirjen. Oh Bapak tuh tergopo-gopo itu datangnya. Atau kita dikasih tahu, kamu kan butuh duit, nanti kamu ke rumah saya. Oh itu Pak, lari. Tapi kenapa kita sama Allah tidak? Karena memang kita tidak mengenal sebaik kita mengenal orang-orang itu. Nah, saya berhasil dengan izin Allah sedikit mengubah pola sholat saya. Jangan sampai Allah nunggu saya. Itu aja. Dan semakin bapak-bapak punya tanggung jawab, ya, semakinlah bawa orang-orang itu ke Allah. Yuk kita ke Allah dulu, yuk kita minta sama Allah supaya Allah tolongin kita, bantu kita. Oh sedap, insya Allah. Baik, saya kira waktunya ya sudah cukup. Kita langsung tutup dengan doa untuk sesi saya. Semoga Allah SWT menemani saudara semua. Dan saya bukan main ini, seneng ya, karena di luar sana kan juga beritanya macam-macam. Di luar sana beritanya macam-macam. Ternyata saudara bekerja sampai sedemikian rupa. Dengan tetap saja mungkin dianggapnya juga salah, dianggapnya juga nggak benar, dianggapnya juga nggak sempurna. Insya Allah saya akan ikut mengabarkan. Ini juga live Facebook, bukan berarti saya memuji, memang ini fakta. Mudah-mudahan Allah SWT ketika besok memberi amanah 10 juta keluarga, kekuatan tambahan pun Allah berikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kekuatan buat Pak Dirjen dan seluruh Direktorat Jenderal Fakir Miskin di pedesaan, juga di direktorat-direktorat yang lain, bukan cuma di Kementerian
sosial, tapi juga di seluruh kementerian, bahkan di seluruh ya Allah sendi kehidupan bangsa kami, negeri kami. Mudah-mudahan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keamanan, Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan ilmunya, dan Engkau memberikan kemampuan, sekaligus Engkau memberikan ya Allah bimbingan dan ampunan bila ada langkah yang salah, niat yang salah, niat yang belum sempurna, langkah yang belum sempurna. Ya Allah, Engkau juga lah yang maha menyempurnakan, maha menerima segala amal kami. Jadikan amal kami ini ibadah kami kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan juga ya Allah pelayanan yang dilakukan oleh kawan-kawan Kemensos ini, Amin ya. mudah-mudahan menjadi jalan-jalan baginya, tangga-tangga baginya untuk mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah. Untuk mendapatkan juga segala curahan rahmat dan kasih sayang ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup salam, minta didoakan. Saudara semua, saya datang kemarin dan minta tiket. Boleh tanya beliau, saya nggak minta tiket, nggak ada bicara duit, nggak ada bicara. Saya cuma minta didoain oleh Bapak Ibu semua. Ustaz Syarif tanya sama saya, Ustaz, ente nggak tahu siapa yang ngundang? Enggak, gue nggak baca WA-nya. Gue cuma lihat, gue cocok tanggalnya pas, udah. Landi-lala tadi saya duluan datang sebelum yang jemput. Enggak apa-apa, saya yang ngate-ngate aja, ngopi-ngopi aja karena mungkin macet atau apa gitu. Saya bilang, kalau nggak jelas gimana? Ya tinggal pulang aja saya bilang. Dan itu pernah terjadi di Batam ini, Rika. Iya. Pernah terjadi di Batam. Kementerian Agama yang Kementerian mengundang. Agama. Kementerian Agama yang mengundang. Saya baru tahu itu acara Kementerian Agama. Udah nyampe di Batam ini, alhamdulillah nggak dijemput. Lalu saya berinisiatif nyari acaranya apa, ke kanan kiri kan teman kita banyak di Kementerian Agama. Alhamdulillah Bu Pak, sampai tempat acara katanya udah selesai dari kemarin. Dan baru 3 hari kemudian kawan saya itu bilang, Tat, Anda lupa ngabarin kalau acaranya nggak jadi. Jadi saya nggak minta apa-apa, nggak minta juga diganti tiket saya. Kalau memang nggak diganti nggak apa-apa, cuma saya ngasih catatan aja kan. Oh begini dirijennya. Jadi saya minta didoakan Pak, Bu, terserah doanya apa saja. Buat saya, istri saya dan anak-anak kami semua. Terserah, silakan doanya, silakan. Doa masing-masing untuk hadir bagi saya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Teman-teman saya lagi mendoakan saya, maka kembalikan doanya kepada mereka semua. Kabul insya Allah. Selebihnya saya akan ikut ini. Insya Allah saya malah semangat akan ikut. Bahkan saya tadi udah minta sama Pak Dirjen, kalau nanti kapan turun ke desa, mudah-mudahan ada waktu yang cocok buat saya akan ikut bersama-sama insya Allah. Amin.